Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar santri kelas 9 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama saya Asep Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA di kelas 9, dan kita memasuki semester 2. Semoga di semester baru ini semangatnya juga semangat yang baru, dan tetap kita senantiasa luruskan pembelajaran ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pertemuan kita, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum kita mengawali materi di bab listrik dinamis ini, marilah kita lihat terlebih dahulu seperti pada gambar. Pernahkah kalian menyalakan alat elektronik seperti yang ada di gambar? Misalnya saja ada lampu atau televisi atau yang lainnya. Nah, bagaimana sih sebetulnya alat-alat tersebut itu bisa menyala? Oke, namun sebelum kita lanjutkan, kita lihat slide berikutnya. Nah, baik. Pada bab sebelumnya kita telah membahas materi tentang listrik statis. Nah, masih ingat kan ya bahwa muatan listrik itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Pada dua buah tabung, tabung A berisi air dan tabung B tidak berisi air atau kosong. Dan antara tabung A dan tabung B dihubungkan oleh pipa penghubung. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah pipa penghubung dipasang untuk menghubungkan antara tabung A dan tabung B? Ya, betul sekali. Air akan mengalir dari tabung A ke tabung B sampai kemudian ketinggian air di tabung A sama dengan ketinggian air di tabung B. Oke. Lantas bagaimana jika posisi tabung A itu tidak sejajar pada bidang datar yang sama, tapi dia lebih tinggi dibanding dengan tabung B? Maka apa yang akan terjadi jika pipa penghubung dipasang untuk menghubungkan antara tabung A yang berisi air dan tabung B yang tidak berisi air atau kosong? Ya, air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B, bahkan sampai ketinggian air di tabung A itu lebih kecil dari tinggi air di tabung B. Bahkan ya, air akan berpindah semua dari tabung A ke dalam tabung B jika posisinya tabung A itu lebih tinggi daripada tabung B. Ya, baik, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa air dan juga arus listrik tadi? Ya, bahwa air itu mengalir, ada sumber air, kemudian listrik juga ada sumber muatan listriknya. Sedangkan air dapat mengalir dari bejana lain jika terhubung. Demikian juga listrik dapat mengalir ke perlengkapan listrik jika ada penghubungnya. Kemudian air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula listrik itu akan mengalir dari potensial lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Kemudian sumber air dapat habis jika terpakai. Kemudian pada muatan listrik dapat habis jika terpakai. Nah, ini perbandingan antara air dan listrik pada peristiwa tadi. Artinya hampir keduanya analog atau memiliki konsep yang sama. Baik, kita akan memasuki konsep yang pertama dari materi di bab listrik dinamis, yakni arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Bisa dilihat pada gambar di samping. Muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Misalnya dicontohkan ada baterai, maka
muatan listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif dari baterai. Sedangkan arah arusnya yaitu sama dengan arah gerak muatan positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Maksudnya apa? Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang keadaan dari ujung-ujung rangkaiannya adalah tertutup. Ya, berikut ini adalah besaran-besaran pada listrik dinamis. Yang pertama ada istilah kuat arus listrik. Nah, jadi berbeda dengan arus listrik, maka besarannya disebut dengan kuat arus listrik, bukan arus listrik saja ya. Ingat, kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap sekon. Satuannya adalah ampere dan satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan yang bernama Andre Marie Ampere. Kuat arus listrik disebut juga dengan laju muatan listrik, artinya seberapa banyak listrik atau muatan listrik yang melintas pada satu penampang dalam waktu tertentu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukurnya disebut dengan ampere meter. Nah, silahkan nanti kalian cari bagaimana cara memasang ampere meter dalam sebuah rangkaian untuk mengukur besarnya arus. Nah, besarnya kuat arus listrik ini dirumuskan dengan persamaan I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan Q adalah muatan listrik, satuan kolom, dan T adalah selang waktu, satuan sekon. Nah, persamaan ini dapat kita rubah sehingga mudah diingat, yaitu dengan rumusan atau persamaan Q sama dengan I kali T, atau kita sebut KIT begitu ya. Kuat arus listrik KIT. Ucapkan bersama, kuat arus listrik KIT. Oke. Ya, kita langsung pada latihan soal untuk besaran kuat arus listrik dengan rumusan KIT, Q sama dengan I kali T. Dengan pertanyaan muatan sebesar 360 kolom mengalir dalam 2 menit dalam satu rangkaian. Tentukan kuat arus rangkaian listrik tersebut. Dapat kita peroleh dari data bahwa besar Q atau muatan 360 kolom atau setara dengan 3,6 dikali 10 pangkat 2 kolom. Dan waktu T sama dengan 2 menit atau sama dengan 120 sekon. Ingat, harus dalam sekon untuk persamaan ini. I sama dengan Q dibagi T, maka dapat kita peroleh hasilnya 360 dibagi 120, yakni besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 3 ampere. Baik, besaran fisika yang kedua pada listrik dinamis ini adalah beda potensial. Apa yang dimaksud dengan beda potensial? Nah, ini harus diingat terlebih dahulu pada persepsi tadi bahwa ada buah tangki yang isi air, yang satu tangki kosong, maka ketika diberikan pipa penghubung akan berpindah zat cairnya atau airnya. Nah, inilah konsep yang hampir sama dengan beda potensial. Arus listrik itu akan mengalir dari daerah yang punya potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listriknya lebih rendah, yaitu kutub negatif. Nah, demikian juga dapat dikatakan bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Ada beda potensial. Nah, beda potensial antara dua titik dalam satu rangkaian listrik disebut dengan tegangan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik atau beda potensial pada satu rangkaian disebut dengan voltmeter. Nah, silakan nanti kalian cari bagaimana cara memasang atau menggunakan voltmeter di dalam satu rangkaian. Nah, ya, ngomong-ngomong tentang beda potensial atau tegangan listrik, kita masuk pada rumusan yang kedua. Kalau tadi rumusan yang pertama tentang kuat arus listrik ada KIT, maka yang kedua ada hukum Ohm. Rangkaian listrik sederhana itu terdiri dari misalnya baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut resistansi atau hambatan. Hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara
dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Ilustrasinya seperti apa sih? Nah, mudahnya yang disebut dengan hambatan, nah ini ada besaran yang ketiga dulu ya, itu ada hambatan atau resistansi, nanti simbolnya adalah R, itu adalah seperti hambatan kalau pada pipa misalnya, arus air yang mengalir, maka ada hambatan-hambatan itu seperti apa? Misalnya di sini digambarkan pipanya semakin kecil, banyak kerak, ada lumut di sekitar dinding-dinding dari pipanya, sehingga air yang mengalir itu semakin sulit. Nah, itu disebut dengan hambatan. Nah, rumusannya seperti apa? Hubungan antara hambatan, beda potensial, dan juga kuat arus adalah R sama dengan V dibagi I. Untuk memudahkan di dalam mengingat, hukum Ohm kita sebut dengan Vir. Oke, ucapkan bersama-sama. Hukum Ohm Vir, di mana V adalah beda potensial, satuannya adalah volt, kemudian I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, dan R adalah hambatan atau resistansi yang satuannya disebut dengan ohm. Definisi 1 ohm itu adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Ya, selanjutnya ada latihan soal untuk hukum Ohm, yang mana rumusan pada hukum Ohm tadi adalah Vir. Ingat, Vir. Kalau kuat arus listrik, kit. Pakai kit, begitu ya. Nah, contoh soalnya adalah berikut ini sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari sebuah baterai sebagai sumber tegangan listrik V dan sebuah beban resistor atau R. Jika V tegangannya adalah 12 volt dan R adalah 3 ohm, maka tentukan A. kuat arus listrik yang mengalir, dan B. jumlah muatan yang mengalir dalam 1 menit. Maka kita dapatkan informasi dari dalam soal, V atau tegangannya 12 volt dan hambatannya sebesar 3 ohm, maka kita dapat mencari besar kuat arus listriknya Vir, maka I sama dengan V dibagi R, 12 dibagi 3, yakni kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 4 ampere, dan jumlah muatan yang mengalir dalam 1 menit, maka kita gunakan rumusan kit, yaitu Q sama dengan I kali T, di mana I 4 ampere tadi, dan waktunya 1 menit harus dalam satuan sekon, yaitu 60 sekon, sehingga jumlah muatan yang mengalir dalam 1 menit adalah 240 kolom. Ya, besaran yang ketiga dari listrik dinamis adalah energi listrik, yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mana besarnya ini dipengaruhi oleh besar energi listrik ini dipengaruhi oleh besarnya beda potensial. Kita lihat pada gambar misalnya ada 2 baterai, artinya kalau baterainya hanya ada 1 dibanding dengan baterai ada 2, 3 dan seterusnya, maka semakin banyak beda potensial atau tegangannya, maka energi listrik juga semakin besar, disimbolkan dengan V. Dan kemudian jika kuat arus listrik, semakin banyak muatan yang mengalir dalam satu waktu, maka itu pun semakin besar juga energi listriknya. Atau semakin lama waktu yang diperlukan untuk memindahkan muatannya, maka energi listriknya juga semakin besar. Maka dituliskan dalam satu persamaan, W sama dengan fit. Nah, untuk mudah dalam mengingatnya, kita sebut energi listrik W fit. Ucapkan bersama, energi listrik W fit, di mana W adalah energi listrik, V adalah beda potensial atau satuan volt, I kuat arus listrik, dan T selang waktu dalam satuan sekon. Sedangkan R adalah hambatan listrik dan satuan ohm. Nah, turunan dari rumusan W fit ini dapat diperoleh beberapa rumusan yang lain, tapi dengan asal yang sama. Maka cukup diingat saja setidaknya satu rumus saja, W fit. Nah, nanti kedepannya ada W I kuadrat RT, W sama dengan V kuadrat per R kali T, W sama dengan V dikali Q. Tapi yang paling penting adalah W fit, itu saja dulu diingat. Ya, kita masuk latihan soal untuk energi listrik. Misalnya ada satu soalan,
sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Maka dari soal kita dapatkan informasi tegangannya 12 volt, kuat arus listriknya 750 mA, kita ubah dalam ampere atau 0,75 ampere, dan waktunya 1 menit atau 60 sekon. Rumusan energi listrik W Fit, maka W sama dengan V kali I kali T sama dengan hasilnya didapatkan 540 Joule. Ya, besaran yang terakhir dari listrik dinamis adalah daya listrik. Daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 sekon. Daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. P sama dengan W dibagi T. Untuk mudah di dalam mengingatnya, W sama dengan P kali T. Oke, daya dikali waktu. W sama dengan P kali T. Nah, nanti turunan rumusnya sebagaimana di dalam kotak bisa nanti dilihat dan dipelajari lebih lanjut. Pun demikian di buku paket juga sudah ada. Nah, daya listrik itu adalah satuannya watt, kemudian energi listrik masih sama satuannya joule, dan V beda potensial satuan volt, I buat arus listrik yang satuannya ampere, dan T adalah selang waktu yang satuannya S, serta R adalah hambatan listrik yang satuannya adalah ohm. Nah, artinya apa? Maka daya listrik ini adalah sebanding dengan besarnya energi. Jika energi semakin besar, maka daya listrik juga yang ditunjukkan semakin besar. Selanjutnya kita masuk latihan soal untuk daya listrik. Sebuah lampu misalnya dipasang pada tegangan 220 volt dan menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,25 ampere. Maka kita lihat yang ditanyakan daya lampu, dan yang B adalah energi yang digunakan lampu dalam 12 jam. Ya. Dari soal kita dapatkan informasi tegangannya 220 volt dan kuat arusnya adalah 0,25 ampere. Maka kita dapat menghitung besarnya daya P atau power. P sama dengan V dikali I, 220 dikali 0,25, yakni 55 watt. Dan besarnya energi W sama dengan Fit, maka didapatkan besarnya sebesar 660 watt hour atau 0,66 kilowatt hour dibagi 1000 ya. Nah, penerapan soal listrik dalam kehidupan sehari-hari misalnya, sebuah rumah tangga memakai 4 lampu masing-masing 50 watt, dinyalakan 10 jam per hari. Kemudian televisi 100 watt dinyalakan rata-rata 12 jam per hari. Lama ya, setengah dari hari. Kemudian di sebuah mesin pompa air 125 watt dinyalakan rata-ratanya 2 jam per hari. Jika harga 1 kWh energi listrik atau 1 kWh itu adalah Rp500, maka rekening listrik atau tagihannya adalah selama 1 bulan sebagai berikut. Kita lihat jumlah lampunya 4, masukkan dalam tabel dan seterusnya. Maka energi listrik yang diperlukan setiap harinya dalam rumusan W sama dengan P dikali T. Nah, kita lanjutkan. W sama dengan P kali T. Untuk lampu energinya 2000 watt hour. Kemudian untuk televisi 1200, dan untuk mesin pompa air 250. Nah, untuk mengetahui berapa tagihan listriknya dalam bulan tersebut, maka kita totalkan semua energinya, maka didapatkan energi totalnya selama 1 hari adalah 3450 watt hour. Dibagi 1000 maka didapatkan 3,45. Nah, kita kalikan dengan angka 1 kWh Rp500 dikali 30 hari, maka tagihan listrik untuk bulan tersebut adalah Rp51.750. Kira-kira seperti itu. Ya, sebagai refleksi sejenak mari kita renungkan
dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kita melakukan hal yang dilakukan sebagaimana di dalam gambar? Radio menyala, kipas menyala, lampu semuanya menyala, televisi menyala, sedangkan kita sedang mendengarkan musik dengan headset dari handphone sambil bermain game, dan juga ada air yang sedang kerannya terus menyalakan airnya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk tidak termasuk golongan orang-orang yang tabzir atau menyanyiakan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebagaimana kita ketahui, setiap detik alat elektronik yang menyala itu membutuhkan energi. Mungkin tidak seberapa nampaknya, namun jika dikalikan dengan waktu yang lama, jumlah yang banyak, bukan tidak mungkin akan menunjukkan angka yang wow, fantastis. Semoga kita dijauhkan dari golongan saudara-saudara setan yang senantiasa menyanyiakan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Dan sebagai evaluasi PBM IPA listrik dinamis pada pertemuan kali ini, silakan bisa buka di link SID listrik dinamis 1. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan menjaga kita dari berbagai macam penyakit, dan juga senantiasa menuntun kita dalam hidayahnya sampai ajal menjemput. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.